Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, dan terutama adalah nikmat Islam sehingga kita masih bisa melanjutkan pertemuan kita. Sekarang pertemuan ke-12 berarti ya? Ya, Ustaz. Coba apa ini? Hadir berapa orang? 12. Dua-duanya? 12 benar ya? 3, 7, 12. Oke, hari ini 21 November ya? 25. Ya. Baik. Hari ini kita akan bahas mengenai 25 alasan mengapa Yesus bukan Mesias yang dijanjikan dalam pandangan Yahudi. Nah, penting nggak nih? Kira-kira? Penting ya, karena kan gini, kan kita mengetahui bahwa Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Kristen mengakui Yesus sebagai Mesias plus Tuhan. Ya. Islam mengakui Isa sebagai Nabi. Al-Masih. Al-Masih sama Mesias sama nggak? Sama. Jadi, untuk sosok Nabi Isa Al-Masih ini atau Yesus Kristus, Kristen dan Islam malah yang mengakui sebagai Mesias atau Al-Masih. Cuman, pandangan Al-Masih di dalam Islam untuk Nabi Isa itu berbeda dengan pandangan Mesias di dalam Yahudi. Ya, dalam Yahudi. Kalau di dalam Yahudi itu ada pandangan bahwa ada Mesias yang dijanjikan yang datang itu nanti gitu. Nanti kalau di bumi ini udah gak ada perang. Dan itu akan menjadi raja orang Yahudi. Ya. Dan datangnya itu nanti kalau semua orang sudah mengenal yang katanya Hashem atau Tuhan Sang Pencipta gitu. Nah, pandangannya di dalam Islam kalau mengenai Isa kan Al-Masih, tetapi kan bukan seperti yang pandangannya Yahudi gitu. Bukan Al-Masih sebagai raja suatu bangsa, bukan gitu ya. Tapi kalau di Islam memandangnya Al-Masih untuk Nabi Isa putra Maryam itu adalah karena dia diberikan mukjizat dengan cara mengusap. Al-Masih itu juga bisa mengusap gitu ya. Memang kalau arti daripada Al-Masih atau Kristus atau Mesias itu arti yang sebenarnya adalah yang diurapi gitu ya. Nah, oke, kita nggak apa-apa, kita nggak usah mencari lebih dalam definisi daripada Al-Masih itu. Tetapi sekarang gini, kan masing-masing punya perspektif sendiri-sendiri gitu kan tentang Al-Masih, Kristus, dan Mesias. Walaupun ini semua artinya sama, tapi pandangannya kan berbeda-beda. Nah, yang perlu kita sekarang amati atau cermati yaitu Kristen ini kan berasalnya juga boleh dibilang berasal dari Yahudi juga, ya kan? Pecahannya Yahudi juga gitu. Bedanya kalau yang Yahudi rabbinik atau yang disebut dengan Judaisme dibandingkan dengan Kristen, bedanya kan hanya Kristen mengakui Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Pertama itu. Sedangkan Yahudi rabbinik tidak mengakui Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Kemudian Kristen mengangkat Yesus sebagai Kristus atau Mesias ini selain Mesias juga menjadi Tuhan gitu. Tuhan yang turun sendiri ke bumi gitu. Itu kan pandangannya Kristen kan, perspektif Kristen kan begitu. Nah, itu yang ditentang oleh Yahudi atau Yahudi rabbinik atau Yudaisme, di mana mereka tidak melihat yang namanya Mesias itu sebagai Tuhan yang turun sendiri ke bumi. Nah, menurut Yahudi ini, pandangan yang memahami atau mempercayai bahwa Mesias itu adalah Tuhan sendiri yang turun ke bumi itu adalah pandangan dari pagan atau paganisme. Ya, kan pagan-pagan memang yang mempercayai bahwa dewa-dewa itu bisa jadi manusia gitu kan, punya anak manusia setengah dewa gitu kan.
Nah, sekarang kita akan bahas nanti hari ini 25 alasan dari Yahudi, ya, dari Yahudi Rabbinik bahwa Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan. Oke, kita mulai ya. Tolong, Rey. Nah, ini judulnya ini. Ini dirangkum oleh seorang rabi yaitu Daniel Ventreska, senior volunteer dari organisasi Jews for Judaism. Oke. Ini udah saya terjemahkan. Alasan yang pertama, Mesias Yahudi itu harus menjadi manusia yang lahir secara alami dari suami dan istri. Jelas ya ini ya. Dia tidak menjadi Tuhan atau manusia yang lahir dari kelahiran supernatural atau perawan seperti yang diklaim oleh orang-orang Kristen. Tidak ada dalam Bible kita atau Bible-nya Yahudi maksudnya yang mengatakan bahwa Mesias akan menjadi dewa atau seperti Tuhan. Jelas kan? Gagasan bahwa Tuhan akan mengambil bentuk manusia adalah menjijikan bagi orang Yahudi karena bertentangan dengan konsep kita tentang Tuhan sebagai berada di atas dan di luar batasan tubuh dan situasi manusia. Jelas ya semua ya? Jadi Mesias buat Yahudi itu bukan Tuhan gitu. Tetap manusia yang biasa, manusia biasa gitulah, manusia yang lahir alami dari suami istri. Gitu. Dan di Yahudi juga tidak menerima kelahiran dari seorang perawan. Okay. Artinya Yahudi tidak menerima kelahiran seorang manusia yang tidak berasal dari hubungan badan manusia. Itu pandangan Yahudi. Walaupun saya pernah dihubungin sama seorang profesor bahwa dia bisa menjelaskan memang bisa seorang wanita mengandung tanpa hubungan suami istri. Itu ada. Di Islam, kita mempercayai bahwa Nabi Isa Al-Masih ini lahir dari perawan suci juga kan? Ya, dari Maryam yang tidak ada hubungan dengan suami istri. Jadi artinya, nah jadi pandangannya gini kalau kita lihat. Yahudi tidak mengakui kelahiran dari seorang perawan. Kristen mengakui Yesus lahir dari perawan suci Maria. Islam juga mengakui bahwa Nabi Isa lahir dari seorang perawan suci yaitu Maryam. Kelihatan perbedaannya kan? Tetapi kira-kira kalau misalnya di Kristen Yesus lahir dari perawan suci Maria, terus dianggap Yesus itu menjadi Tuhan, di Islam Isa lahir dari perawan suci Maryam. Ini ada kesamaan kan? Sedangkan kesamaan ini ada hubungannya dengan kepercayaan pagan. Di pagan juga ada kelahiran dari perawan suci. Contoh, kan kita udah pernah sering mendengar ya, ada Dewa Mitra, ada dewa-dewa yang lain lah ya. Terus bagaimana dengan kedudukan Nabi Isa di dalam Islam? Apakah ini juga mengikuti pagan? Jawaban kan, pertanyaan nih. Kira-kira gimana menurut teman-teman? Apakah Islam juga meniru pagan? Nah, ini dulu jadi pertanyaan juga buat saya. Saya cari tahu gitu. Gimana kalau ditanya begitu? Jadi artinya kalau ada orang bertanya, kan Kristen mengakui Yesus lahir dari perawan suci, dianggap pagan. Nah, sekarang bagaimana dengan Islam? Isa Al-Masih juga lahir dari perawan suci, dari Maryam. Apakah itu bukan pagan? Satu tidak dituankan. Tetapi konsep bahwa ada manusia bisa lahir dari perawan suci itu yang dipertanyakan. Bukan masalah dia sembah jadi Tuhan atau tidak. Gitu. Kira-kira gimana? Ya, sebagai seorang Islam ya tidak mengikut pagan. Nah, alasannya apa? Alasannya ada dalam Al-Quran, jadi disebut langsung. Hah? Disebut langsung dalam Al-Quran. Iya, kita tahu memang disebut langsung. Teman, bagaimana membuktikan bahwa itu bukan mengikuti konsep pagan? Gitu. Nah, itu yang belum ketemu. belum. Ayo gimana teman-teman? Teman-teman ini kan calon dai nih ntar. Calon dai yang belajar kristologi. Ada kesamaan konsep kelahiran dari perawan di Kristen dan Islam. Sedangkan Kristen ini boleh dikatakan mengikuti atau meneruskan ajaran pagan. Bagaimana dengan di Islam? PR. Kristen juga ada mukjizat. Yahudi juga ada mukjizat. Gimana? Jawaban yang paling logis, ya, yang paling logis nih ya.
pada zaman Nabi Musa diutus, itu orang-orang hidup pada zaman apa? Zaman Mesir. Iya, zaman Mesir itu zaman apa? Orang itu bisa percaya kalau dia melihat apa? Sihir, ya kan? Jadi Nabi Musa diutus pada zaman orang hidup pada zaman sihir. Terus kemudian Nabi Isa lahir pada zaman apa? Pengobatan. Pengobatan, ya, atau penyembuhan, gitulah. Jadi orang yang bisa menyembuhkan dianggap ditinggikan, gitu lah ya. Tetapi juga pada saat yang sama, pada saat ini dari Nabi Musa sampai Nabi Isa, ini kan orang-orang semua juga sudah banyak yang mengikuti sistem kepercayaan pagan, yang mempercayai atau menyembah dewa-dewa, gitu kan? Dewa-dewa terutama dewa-dewa yang triad gitu. Nah, justru di dalam Islam itu Isa bisa dikandung oleh seorang perawan suci itu justru karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kuasanya pada zaman orang-orang yang percaya pagan gitu. Paham ya maksudnya? Jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga bisa membuat seorang perawan suci hamil sebagai utusan gitu. Tetapi yang diutarakan atau disampaikan oleh Nabi Isa ini kan apa? Dari mulai Nabi Isa mundur ke belakang, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Adam alaihissalam, semua pesannya apa? Apakah berbeda pesan Nabi Isa ini dengan nabi-nabi sebelumnya? Tidak. Apa pesannya? Nah, kan hanya untuk menyembah dan bersujud kepada satu Tuhan. pencipta, gitu kan? Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini yang alasan satu, ada yang mau ditanya? Kita bahas per poin-poin aja. Ini nanti ada 25 poin nih, cukup banyak nih. Kalau udah jelas semua, lewat. Next ya. Alasan 2. Mesias Yahudi diharapkan untuk mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah mereka. Nah, ini sentimen nih berarti nih. Ini udah ada sentimen. Berarti kan ini nanti ada kaitannya dengan Israel Palestina nih, ya. Yang kedua, Yesus lahir ketika orang-orang Yahudi masih tinggal di tanah mereka sebelum mereka pergi ke pengasingan. Paham maksudnya ya? Dia tidak dapat mengembalikan mereka ke tanah mereka karena mereka masih tinggal di dalamnya. Jadi maksudnya orang-orang Yahudi kan percaya bahwa yang namanya Mesias itu nanti datang untuk mengembalikan orang-orang Yahudi yang terpencar. Sedangkan Yesus lahir kan orang Yahudi masih di tanah mereka. Gitu. Ya, ini alasan kedua. Alasan 3, Mesias yang sebenarnya adalah membangun kembali bait suci di Yerusalem, tetapi Yesus hidup ketika bait suci masih berdiri. Ini maksudnya bait suci yang kedua ya. Orang Yahudi percaya nanti akan ada bait suci yang ketiga. Gitu. Nah, Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Mesias yang nanti akan membangun kembali bait suci yang ketiga di Yerusalem. Jadi menurut Yahudi, Yesus bukan Mesias yang dijanjikan. Gitu. Karena pada waktu Yesus lahir, bait suci yang kedua masih ada dan belum dihancurkan. Ya. Alasan 4, Bible Yahudi mengatakan bahwa Mesias akan menebus Israel. Di dalam kasus Yesus justru terjadi sebaliknya. Tidak lama setelah kematiannya, bait suci di Yerusalem dihancurkan. Yerusalem disia-siakan dan orang-orang Yahudi pergi ke pengasingan untuk memulai penganiayaan selama 2000 tahun yang sebagian besar dilakukan oleh para pengikut Mesias. Maksudnya tahu nggak? Jadi orang-orang yang mengaku mengikuti Yesus malah mempersekusi orang-orang Yahudi kan selama 2000 tahun. Nanti ada daftarnya. Kita tahu sendiri lah ya. Ada Holocaust. Ya. Betul kan? Ada Inkuisisi Spanyol. Ya kan? Banyak sekali. Dan itu baru 2 dari sekian banyak. Alasan 5. Para nabi dalam Bible menubuatkan bahwa ketika Mesias datang, semua bangsa di dunia akan bersatu untuk mengakui dan menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Pengetahuan tentang Tuhan akan memenuhi bumi, dunia akan dipenuhi dengan pengetahuan tentang Tuhan, seperti air menutupi lautan di Yesaya 11 ayat 9. Ini pandangannya Yahudi nih. Kriteria Mesias tuh yang seperti di Yesaya 11 ayat 9. Nah, sedangkan kekristenan pecah menjadi banyak sekte yang saling bertentangan, yang terus-menerus berperang satu sama lain, dan sebagian besar dunia terus menyembah berhala, bahkan sampai hari ini dunia jauh dari penyembahan satu Tuhan.
Ya. Alasan keenam, ketika Mesias sejati datang, pengaruhnya akan meluas ke semua orang yang akan menyembah Tuhan di Bait Suci di Yerusalem. Nabi berkata, untuk rumahku akan menjadi rumah doa untuk semua bangsa. Ini jelas belum terjadi dan karena itu Mesias belum datang. Ya, ini alasan keenam. Alasan tujuh, selama masa Mesias, roh baru akan menguasai dunia dan manusia akan berhenti melakukan dosa dan kejahatan. Ini terutama berlaku untuk orang Yahudi. Taurat mengatakan bahwa Tuhan yang akan menyunat hati Anda dan hati anak-anak Anda untuk mencintai Tuhan yang diajarkan para nabi, dan umat Anda semua benar, mereka akan mewarisi bumi selamanya. Ini yang disebut dengan sunat hati. Kita ingat mungkin dengan ajaran Paulus ya, tentang sunat hati ya. Dari mana Paulus mendapatkan ide ada konsep sunat hati gitu, atau sunat rohani gitu lah. Sebenarnya juga dari perjanjian lama. Tetapi bedanya, kalau yang di Taurat mengajarkan sunat hati itu untuk memurnikan hati, supaya apa? Supaya mencintai Tuhan gitu, sepenuhnya. Ya. Tapi kalau Paulus, yang penting sunat hati dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat yang sudah menebus dosa mereka dengan cara mati di atas kayu salib, yang sudah menebus dosa waris. Gitu. Ya. Segera setelah zaman Yesus yang tidak mengenal Tuhan dan bahkan tidak mengetahui ilmu pengetahuan dan filsafat memenuhi bumi saat abad kegelapan menguasai dunia. Alasan 7 nih ya. Sekarang alasan 8. Mesias yang sejati akan memerintah sebagai raja orang Yahudi. Nah, Yesus memerintah siapa? Secara pemerintahan. Nggak pernah kan? Sepertinya jadi pejabat aja belum pernah gitu kan. Yesus ya. Karir Yesus seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian Baru berlangsung selama 3 tahun di mana ia disalibkan oleh orang Romawi sebagai penjahat biasa. Dia tidak pernah berfungsi sebagai apapun kecuali pengkhotbah, pengembara, dan penyembuh iman. Tentu saja dia tidak memegang posisi resmi atau menjalankan aturan apapun. Maksudnya di pejabat pemerintahan gitu ya. Jadi boro-boro menjadi raja orang Yahudi, menjadi pejabat pemerintahan saja tidak gitu. Apalagi kan pada saat itu kan bangsa Yahudi memang sedang berada di bawah penjajahan bangsa Romawi, gitu kan? Jadi tidak masuk kriteria sebagai Mesias yang dijanjikan. Alasan 9, selama masa nubuatan Mesias akan kembali kepada orang-orang Yahudi dan hadirat Tuhan akan tinggal di antara kita. Dan sesudah itu aku akan mencurahkan rohku ke atas seluruh umat manusia dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ada di Yeskiel pasal 37 ayat 27 dan nubuatan ini juga belum digenapi. Ya. Alasan 10. Salah satu tugas utama Mesias adalah membawa perdamaian ke seluruh dunia. Pada zaman Mesias tidak akan ada lagi perang dan produsen senjata akan berhenti. Nabi Yesaya berkata, dan mereka akan menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak dan tombak-tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa dan mereka tidak akan belajar perang lagi. Yesaya 2 ayat 4. Ya. Namun, negara-negara Kristen sangat suka berperang dan perang telah berlangsung hampir tanpa henti sejak zaman Yesus hingga termasuk hari ini. Betul kan? Ya kita tahulah anggotanya NATO siapa aja ya. Ya kan? Alasan 11. Perjanjian Baru sendiri mengklaim bahwa nubuatan tentang Mesias harus diwujudkan dalam generasi Yesus sendiri. Kitab Markus dengan jelas mengatakan dengan jujur, aku berkata kepadamu bahwa generasi ini tidak akan berlalu sampai semua hal ini terjadi. Dalam Matius, Yesus dikutip mengatakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, ya di Matius 3 ayat 2. Namun 2000 tahun telah berlalu dan masih belum ada yang tercapai. Ya kan sampai sekarang belum terrealisasi kan? Oke. Alasan 12. Tidak ada tempat dalam Bible Yahudi yang mengatakan bahwa Mesias akan datang sekali, kemudian dibunuh, dan kembali lagi dalam kedatangan kedua ribuan tahun kemudian. Tahu maksudnya? Ya. Dalam Bible-nya Yahudi, yang di tanah, tidak ada cerita yang namanya Mesias itu datang, terus dibunuh, terus pergi, terus datang lagi gitu. Nggak ada begitu. Sedangkan di Perjanjian Baru, punya Kristen, kan begitu. Yesus dan Mesias, udah dibunuh, bangkit, pergi, nanti mau datang lagi katanya gitu. Itu tidak sama konsepnya dengan Mesias di Yahudi. Ya. Ide kedatangan kedua adalah rasionalisasi murni dari kegagalan Yesus untuk berfungsi dengan cara apapun sebagai seorang Mesias
atau untuk memenuhi salah satu nubuatan mesianik dari Taurat atau para nabi. Gagasan kedatangan kedua adalah murni penemuan Kristen tanpa dasar dalam Bible. Maksudnya penemuan Kristen tanpa dasar dalam Bible ini Bible-nya Yahudi gitu. Ya. Jadi buatan Kristen gitulah. Kedatangan kedua gitu idenya. Oke? Sampai sini jelas ya? Alasan 13, Bible mengatakan bahwa Mesias akan diturunkan secara langsung dari Raja Daud melalui putra Daud Salomo. Artinya diturunkan itu keturunan langsung. Ya. Namun jika Tuhan adalah ayah Yesus, bukankah agak konyol untuk mengklaim bahwa dia adalah keturunan Raja Daud dari pihak ayahnya? Nah, ini maksudnya di dalam perjanjian baru sendiri dikatakan bahwa kan Yesus bukan anak kandungnya Yusuf. Ya, jadi tidak mungkin Yesus itu bisa dianggap sebagai keturunan langsung daripada Daud. Gitu. Itu juga ditolak oleh Yahudi. Gitu. Karena yang dinubuatkan akan menjadi Mesias nanti itu harus keturunan langsung dari Daud melalui putranya Salomo. Ya. Alasan 14, mengapa beberapa misionaris bersikeras mendistorsi arti kata-kata para nabi untuk mendukung klaim mereka? Salah satu contoh istilah Ibrani dalam Yesaya almah atau ha'almah, perempuan muda ya, yang berarti seorang wanita muda, salah diterjemahkan dalam Bible Kristen sebagai perawan. Ini yang salah satu kemarin saya perdebatkan dengan Pendeta Budi Asali nih. Ya. Banyak sarjana Kristen sekarang mengakui bahwa ini adalah penipuan yang soleh. Tahu nggak penipuan yang soleh? Penipuan tapi soleh gitu. Apa ya? Apa ya jadi istilahnya ya? Penipuan baik-baik. Dan sekarang menerjemahkan kata itu dengan benar. Nah, kalau kita lihat yang di LAI, itu malah menerjemahkannya benar dengan perempuan muda, LAI. Tapi kalau di KJV dan versi-versi Bible yang lain, semuanya menerjemahkan dengan kata virgin. Ini hanyalah salah satu dari banyak terjemahan yang terlewat atau terjemahan yang dipaksakan. Ya. Alasan 15, di kayu salib Yesus mengatakan ampuni mereka Bapa karena mereka orang-orang Yahudi tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mengapa beberapa orang Kristen bersikeras menganiaya orang Yahudi jika Yesus sendiri memberikan instruksi untuk mengampuni mereka? Paham maksudnya? Paham ya? Di perjanjian baru ada ayat Yesus bilang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ditujukan kepada siapa? Orang-orang Yahudi kan? Nah sekarang kenapa Kristen banyak menganiaya orang Yahudi kalau Yesus bilang untuk mengampuni mereka gitu? Ya kan? Tetapi lebih jauh, jika kebangkitannya dari kematian begitu penting untuk menunjukkan siapa dirinya, mengapa itu terjadi secara rahasia dan tidak di hadapan ribuan pengikutnya? Paham maksudnya? Jadi kalau kebangkitan Yesus itu sangat penting untuk menunjukkan siapa Yesus, kenapa peristiwanya diam-diam gitu? Hanya kepada orang-orang khusus dia memberitahu gitu. Kenapa pada waktu setelah Yesus bangkit, dia tidak datang kepada imam-imam Yahudi, mengatakan gitu bahwa saya sudah mati 3 hari dan bangkit gitu. Inilah saya Mesias yang dijanjikan gitu. Paham ya? Ada nggak di Bible begitu? Nggak ada kan? Di perjanjian baru kan? Yesus hanya menunjukkan diri kepada orang-orang tertentu atau murid-muridnya, setelah itu diangkat. Ya, walaupun ada kisah misalnya ada 70 murid atau ada 500 orang yang diutus, tetapi Yesus kan tidak pernah datang ke imam-imam Yahudi yang menyerahkan itu kan. Betul? Alasan 16. Yesus mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk mengubah hukum Musa. Ya, ada ayatnya, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, tidak sedikit pun tidak akan berlalu dari hukum sampai semuanya selesai. Itu maksudnya satu iota pun. Ya. Kemudian Yesus sendiri membatalkan beberapa hukum, sementara para pengikutnya akhirnya menghapus atau mengubah hampir semuanya. Namun Taurat sendiri dengan jelas menyatakan di banyak tempat atau di banyak ayat bahwa hukumnya abadi. Tidak pernah untuk dihapuskan. Dan bahkan orang-orang Kristen mengakui bahwa Bible Yahudi adalah firman Tuhan. Jika Taurat itu abadi dan Yesus sendiri mengakui tidak berniat untuk menghapusnya, mengapa orang Kristen merayakan hari Sabat pada hari Minggu? Paham ya? Orang Yahudi
Sabatnya hari Sabtu. Kristen sabatnya hari Minggu, gitu kan. Ketika Tuhan dengan jelas menyebut hari Sabat Sabtu ini dan perjanjian yang kekal, mengapa orang Kristen makan babi padahal Taurat melarangnya? Ini juga sangat kontras kan, ajaran di perjanjian lama dengan ajaran di perjanjian baru. Udah jelas-jelas di perjanjian lama tidak boleh atau babi itu diharamkan. Di perjanjian baru, walaupun tidak secara eksplisit disebut babi, tapi prakteknya orang Kristen malah makan babi. Dengan alasan semua makanan halal gitu katanya. Menurut ajaran Paulus. Oke. Nah, yang di alasan 16 masih ada lagi. Apa alasan yang bisa diberikan orang Kristen untuk tidak merayakan Rosh Hasanah atau hari raya permulaan tahun dan Yom Kippur, hari penebusan atau hari pendamaian yang secara jelas disebutkan dalam Taurat. Ya, Kristen kenapa tidak mengikuti perayaan ini gitu. Argumen yang sama ini berlaku untuk ratusan hukum Taurat lainnya yang diabaikan oleh orang Kristen. Di sisi lain, Natal dan Paskah tidak disebutkan baik dalam Bible Yahudi atau Perjanjian Baru Kristen. Paham kan? Di Perjanjian Baru nggak ada Natal, nggak ada Paskah, tapi malah dirayakan. Festival-festival ini berasal dari pagan yang diadaptasi untuk penggunaan Kristen, tetapi Pesach yaitu perayaan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Sukot hari raya ponok daun setelah panen, dan Suwat atau Suwot itu hari raya memperingati Nuzulul Taurat gitu. Ada, mereka juga memperingati hari turunnya Taurat kepada Nabi Musa. Kan kita juga memperingati kan Nuzulul Quran kan? Mereka juga ada hari raya memperingati turunnya Taurat kepada Nabi Musa. Ya, dengan jelas dibicarakan dalam Bible, di atas semua itu Yesus tidak meminta agar perayaan-perayaan Bible tidak lagi dirayakan. Maksudnya kenapa Kristen tidak merayakan hari-hari ini gitu? Ya. Alasan 17, orang Kristen mengajarkan filosofi memberikan pipi yang lain dan mencintai musuh Anda. Apakah Anda tahu ada negara Kristen yang hidup dengan etik yang tidak praktis ini atau bahkan menganggapnya serius? Ada nggak? Ada? Pernah ngeliat orang Kristen ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Belum ya? Yang ada malah nantangin berantem ya? Bule-bule juga marah lah. Hah? Bule-bule juga kalau Bule-bule juga marah ya? Mungkin pendeta-pendeta aja kali mungkin yang bisa kali ya. Hah? Mungkin ya. Alasan 18. Banyak pernyataan Kristen tentang Tuhan yang kasih telah dipinjam dari Bible Yahudi dan agama Yahudi. Di antara banyak kutipan dari Taurat kami adalah cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, cintai orang asing karena kamu adalah orang asing di tanah Mesir, dan kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jika Tuhan adalah kasih, bagaimana orang Kristen dapat menjelaskan keheningan dan ketidakpedulian gereja dan sebagian besar negara Kristen, sementara 6 juta orang Yahudi digas dan dibakar oleh Jerman? Ya, paham kan? Mengapa keheningan seperti batu selama perang 6 hari? Perang 6 hari tahu ya? Perang negara Arab dengan Israel ya. Di mana kasih Kristen selama Inkuisisi Spanyol dan ratusan pogrom atau pembinasaan yang diilhami oleh para pendeta dan biarawan. Bertolak belakang kan jadinya kan? Padahal ajarannya kasihilah musuhmu. Kasihilah dengan cara dibakar. Loh, sekarang Hitler kan Kristen bukan? Kristen. Bagaimana caranya mengasihi musuhmu dengan cara dibakar? Atau bagaimana caranya mengasihi orang-orang Yahudi di Spanyol pada waktu Inkuisisi? Raja Ferdinand Isabella itu. Ya, mereka malah memaksa orang untuk pindah agama. Iya, gimana mengasihi musuhnya itu di mana gitu? Dibunuh. Lah itu. Dengan segala macam peralatan gitu kan? Ya. Berikutnya, alasan 19. Yudaisme percaya bahwa Tuhan adalah abadi di atas dan di luar waktu. Tuhan tidak dapat dilahirkan, tidak dapat mati, tidak dapat menderita, tidak dapat menjadi daging, dan tidak dapat dibagi menjadi beberapa bagian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah gagasan pagan menurut Yahudi ya. Dan memang banyak buku-buku yang nggak dari Yahudi pun bisa menjelaskan bahwa Kristen memang adalah agama pagan gitu. Bukan saya ngomong, buku-buku itu yang ngomong. Ya. Tentu saja tidak ada Tuhan atau anak Tuhan yang
bisa dipanggil di kayu salib karena Yesus seharusnya berkata apa? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jika dia atau Yesus adalah anak Tuhan, dia setidaknya akan mengatakan ayahku. Tahu maksudnya? Seumur hidupnya di perjanjian baru, Yesus tidak pernah memanggil Tuhannya dengan Eli, Eli gitu, nggak pernah. Tetapi hanya ketika di atas kayu salib, Yesus manggilnya Eli, Eli gitu. Kenapa Yesus nggak manggilnya Bapakku, Bapakku gitu? Ingat kan? Jadi kira-kira yang disalib itu Yesus bukan? Kalau dia manggilnya tidak seperti yang biasa dia panggil gitu. Bukan. Hah? Bukan. Tiap hari, tiap saat manggilnya Bapak, Bapak. Tiba-tiba di atas kayu salib manggilnya Eli, Eli gitu. Aneh kan? Ada kejanggalan gitu loh maksudnya. Alasan 20. Jika Yesus benar-benar Mesias, mengapa perjanjian baru mengakui bahwa semua rabi pada saat itu, pada masa itu, tanpa satu pengecualian pun menolak klaimnya? Ya, maksudnya rabi-rabi imam-imam Yahudi pada saat Yesus masih hidup, itu kan tidak ada yang menerima dia, tidak ada yang menerima klaimnya. Mengapa tidak ada seorang pun yang terpelajar atau seorang pemimpin terkemuka yang menerimanya? Ya. Alasan 21. Jika Yesus adalah Mesias, mengapa mayoritas orang Yahudi yang hidup pada waktu itu menolaknya? Mengapa pengikutnya terdiri dari segelintir orang yang hampir semuanya berpendidikan rendah? Mengapa keluarganya sendiri menentangnya? Siapa yang berada dalam posisi untuk menilai apakah dia adalah Mesias atau bukan? Nah ini ya. Umatnya sendiri yang cemas menunggu kedatangan Mesias atau orang-orang kafir yang tidak mengerti apa arti sebenarnya dari konsep Mesias? Ya. Alasan 22. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berkhotbah kepada orang-orang Israel saja dan bukan kepada orang-orang bukan Israel. Namun murid-muridnya tidak mentaatinya dan melakukan hal yang sebaliknya. Dia jelas menganggap dirinya sebagai Mesias orang Israel dan bukan orang lain. Namun dia diterima oleh bangsa asing dan bukan oleh orang Israel. Paham ya maksudnya? Ada ayatnya kan? Aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari bangsa Israel saja kan? Dan muridnya dilarang untuk pergi ke bangsa Samaria. Dilarang juga Ya. di Asia. Kenapa sekarang kebanyakan Kristen malah bukan orang Israel? Itu. Malah orang Eropa, Nah, ya. Indonesia lagi. Ngakunya Israel rohani gitu. Ya. Alasan 23. Jika Tuhan telah menolak orang-orang Yahudi karena tidak menerima Yesus seperti yang diklaim oleh orang-orang Kristen, mengapa kita atau orang Yahudi itu berhasil bertahan selama 2000 tahun dari penganiayaan Kristen? Bagaimana orang Kristen menjelaskan keajaiban bertahan hidup orang Yahudi? Mengapa Tuhan memulihkan kota Yerusalem dan tanah Israel kepada umatnya yang ditolak? Bagaimana kita menjelaskan fakta bahwa orang-orang Yahudi telah kita mendirikan kehidupan nasionalnya di tanah air kuno dan memiliki kota Yerusalem? Ini adalah fakta sejarah yang hidup tanpa paralel. Bukankah orang-orang Kristen sekarang harus mengakui bahwa kemunculan kembali negara Yahudi memang merupakan pengungkapan dan realisasi nubuatan Bible di zaman kita? Ini sentimen agama ya. Ya, tidak ada hubungan dengan Zionis nih. Oke. Jadi maksudnya kalau memang Tuhan telah menolak Yahudi sebagai orang-orang yang menolak Yesus sebagai Mesias, kenapa mereka masih bisa bertahan gitu sampai saat ini? Gitu. Alasan 23 juga, tidakkah ini menunjukkan bahwa banyak nubuatan Bible yang berbicara tentang kembalinya orang-orang Yahudi ke negeri ini merujuk kepada orang-orang Yahudi dan bukan kepada orang-orang lain? Banyak orang Kristen sering menyebut diri mereka sebagai orang Yahudi sejati atau Israel baru, yaitu Allah memilih mereka karena orang Yahudi menolak Yesus. Itu klaimnya Kristen ya. Bukankah kemunduran teologis ini menjadi alasan penolakan Paus untuk mengakui Israel dan keheningan Kristen selama perang 6 hari? Nah, pedas kan ini kan begini. Sekarang alasan 24. Kita para nabi memuat banyak nubuat tentang akhir zaman dan waktu Mesias yang belum terjadi. Ini semua akan terjadi ketika Mesias datang. Mengapa kita membutuhkan seorang Mesias? Untuk mengajarkan Taurat kepada dunia dan untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi jika orang-orang Kristen telah menghapus hukum Taurat jika mereka tidak lagi menganggap Taurat sebagai sah. Apa yang tersisa untuk diajarkan kepada umat manusia? Tidak ada tempat
Taurat menyarankan bahwa itu harus dihapuskan oleh Mesias. Sebaliknya, Taurat adalah kekal dan tujuan Mesias adalah untuk membawa kita ke hari ketika semua orang Yahudi akan menjalankan Taurat dan seluruh umat manusia akan mengakui kebenarannya. Kira-kira bisa dipahami ya. Nah, sekarang alasan 25 nih. Tidak ada satupun Taurat yang menyatakan bahwa kematian orang lain dapat membawa pengampunan atas dosa seseorang. Sebaliknya, setiap orang akan dihukum karena dosanya sendiri. Dan setiap orang harus bertobat untuk dosanya sendiri. Jiwa yang berdosa itu yang akan mati, anak laki-laki tidak akan dihukum karena dosa atau dosa ayah mereka. Gagasan bahwa kematian orang lain 2000 tahun yang lalu dapat membawa pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa saya adalah tidak masuk akal dan tidak berdasar. Setiap orang harus kembali kepada Tuhan, setiap orang berdosa harus mengubah jalannya sendiri dan mencari pengampunan Tuhan. Sebenarnya konsep begini kan sama ya dengan Islam ya. Siapa yang berdosa itu yang nggak selamat kan? Iya. Yang bertakwa itu yang selamat kan? Nah, oke, jadi gitu ya. Itu adalah 25 alasan dari perspektifnya Yahudi mengapa Yesus bukan Mesias yang dijanjikan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Apakah orang Kristen tahu sebenarnya orang Yahudi itu mereka memiliki kebencian juga dengan mereka Kristen? Yahudi maksudnya Kan Yahudi. membenci orang Kristen. Nah, Apakah orang Kristen tahu kalau orang Yahudi itu membenci mereka? Kan tahunya kita Kristen itu apa? tahu lah, menganggap bahwa Yahudi itu sama sama mereka. tahu lah. Nah, itu yang diludahin gimana? Tapi begini ya, tapi begini. Ada juga orang-orang Yahudi ya, itu yang masuk Kristen. Ya, ada juga orang-orang Yahudi masuk Kristen. Contohnya kayak Dr. Michael Brown itu. Michael Brown itu juga termasuk scholars gitulah. Dia dari Yahudi, tapi dia masuk Kristen gitu. Jadi memang Yahudi ini terpecah menjadi dua. Yang satu Yahudi Rabinik, satu Yahudi Kristen atau Mesianik gitu. Istilah Mesianik ini sebenarnya juga bisa ditujukan kepada yang Rabinik, karena yang Rabinik juga menganggap Mesianik itu adalah konsep yang Mesias yang belum datang itu gitu. Tapi disebut juga kepada orang-orang Kristen Yahudi Mesianik juga karena apa? Karena mereka percaya Yesus sebagai Mesias. Ya. Jadi memang Yahudinya memang terpecah menjadi dua. Satu kelompok tidak percaya Yesus itu sebagai Mesias, kelompok yang Kristen menganggap Yesus sebagai Mesias. Yang ini kalau boleh dibilang kayak semacam apa ya? Ingin menjadikan yang Yahudi ini untuk masuk Kristen. Jadi mereka memang mati-matian gitu menginjili orang Yahudi untuk masuk Kristen. Bahkan di Israel sekarang pun mereka melakukan hal seperti itu gitu. Dan yang datang bukan cuma orang-orang Yahudi dari sekitar mereka. Dari jauh pun datang ke Israel untuk menginjili orang-orang Yahudi. Bahkan ada orang-orang Kristen dari Eropa, dari Jepang, dari Korea datang ke Israel untuk menginjili orang Yahudi untuk masuk Kristen. Itu banyak. Nah, orang-orang Yahudi yang Rabinik ini juga melakukan upaya supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi sudah masuk Kristen kembali lagi ke Yahudi Rabinik. Itu juga ada yang dilakukan. Contohnya seperti Rabbi Tovia Singer. Pernah dengar? Rabbi Tovia Singer itu dia juga melakukan upaya supaya orang-orang Yahudi yang sudah masuk Kristen kembali ke Yahudi. Rabbi Tovia Singer pernah podcast sama saya. Ngobrol langsung. Gitu ya. Ya, mereka pasti tahu lah. Kalau yang disebut yang membenci Kristen itu ya yang Yahudi spesifik, yang Yahudi Rabinik. Kenapa? Karena yang Yahudi Rabinik ini menganggap Kristen adalah penyembah berhala. Atau istilah mereka Avodah Zarah. Avodah Zarah itu orang-orang yang menyembah selain Tuhan, yaitu penyembah berhala. Atau penyembahan asing gitulah. Nah, posisi kita di mana nih? Kita sebagai Islam nih. Ya. Yahudi, Kristen, Islam. Yahudi ini murni monoteisme. Islam juga murni monoteisme. Kristen oleh Yahudi dan oleh Islam disebut tidak murni monoteisme.
Jadi yang kita pernah pelajari kan ada penggabungan antara monoteisme dan politeisme menjadi apa? Monopoliteisme gitu. Nah, posisi kita ya kita ini di dalam Islam ini sebagai istilahnya kalau secara institusinya dianggap sebagai agama yang paling muda di antara keduanya, kita ini yang dianggap sebagai apa? Pengingat, ya, pengoreksi kepada mereka berdua gitu loh. Karena kalau di Kristen meninggikan Yesus, di Yahudi meninggikan Musa, mereka kan dua-duanya tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, ya kan? Kita mengingatkan kepada mereka bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dan Musa Al-Masih alaihissalam, mereka dua-duanya juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada umatnya untuk menyembah dan sujud hanya kepada satu Tuhan. Kan gitu. Ini kuncinya di situ gitu lah. Posisi kita di situ gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, untuk Yahudi mesianik tadi, apakah mereka juga menganggap Yesus sebagai Tuhan atau Mesianik yang di Kristen? yang Yahudi mesianik? Kan tadi Yahudi jadi dua, ada yang rabbinik sama mesianik. Yang mesianik ini mereka meyakini Isa sebagai Mesias. Nah, apakah mereka juga menjadikan Isa Tuhan juga? Iya. Berarti tercabut dari keyahudian. Iya, jadi orang Yahudi yang sudah masuk Kristen, oleh orang-orang Yahudi ini, Yahudi yang sudah masuk Kristen itu sudah dianggap bukan orang Yahudi lagi. Secara meskipun darahnya ada. Walaupun darahnya ada Yahudi, untuk orang-orang Yahudi yang sudah masuk Kristen, oleh Yahudi rabbinik, ya orang Yahudi itu sudah tidak dianggap menjadi bagian dari Yahudi lagi. Gitu. Sudah bukan orang Jews lagi gitu. Nah, jadi kita di dalam Islam memang kita harus adil ya. Adil dalam arti memandang orang itu bukan dari ras sukunya, tetapi dari apa? Ketakwaannya gitu. Entah dia orang Yahudi, entah dia orang Kristen, kalau mereka akhirnya apa istilahnya menerima Nabi Muhammad SAW dan menerima Islam, yaitu tetap saudara kita. Tapi bukan berarti karena sekarang Yahudi ini pandangan keagamanya hampir sama dengan Islam karena mereka pure monoteis, ya kita hormati. Ya kita hormati aja. Kalau untuk menghormati sesama manusia, semuanya kita harus hormati. Entah itu Yahudi, entah itu Kristen, entah itu Hindu, Buddha, dan semuanya. Sebagai sesama manusia, kita wajib menghormati setiap manusia. Tapi kalau secara akidah, kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh nego-nego gitu. Lagi? Mesias tadi kan Al-Masih. Al-Masih kalau di Islam itu ada dua. Dajjal. Dajjal. Jangan jauh-jauh dong mic-nya. Buat apa dipegang? Dajjal. Dan Isa Al-Masih. Terus kemudian Yahudi yang menunggu Mesias tadi, ditunggu Isa Al-Masih atau Dajjal Masih? Yahudi yang menunggu Al-Masih, yang menunggu Mesias. Yang Mesias. Pandangannya Yahudi dengan Mesias yang dijanjikan itu, Mesias itu kan menjadi rajanya mereka gitu. Dari manusia biasa. Dari manusia biasa. Kalau di dalam Islam yang kita sebut dengan Dajjal itu adalah Mesias palsu, Al-Masih palsu. Gitu. Ya walaupun ya ada beberapa pandangan bahwa Yahudi yang mempersiapkan Dajjal gitulah. Ada kan begitu kan? Ya. Itu masih sebatas teori gitu. Atau baru sebatas tafsir gitulah. Lagi? Ya, mic-nya. Kok kan di Yahudi artinya Mesias belum keluar ya, belum muncul, belum datang. Ya belum datang Mesias. Sedangkan di Kristen sendiri Mesias itu ialah Kristus sendiri, artinya sudah datang. Lantas kapan Mesias datang dalam agama Yahudi dan bagaimana bentuk ciri-cirinya? Kan tadi udah dijelasin di awal. Ya. Mesias itu akan datang kalau di bumi ini sudah tidak ada perang. Itu. Ciri-cirinya yaitu manusia biasa yang lahir dari hubungan suami istri.
bukan orang yang lahir dari perawan suci gitu. Bukan, maksudnya artinya dia sama aja seperti manusia biasa seperti ini ya? Iya, iya. Manusia biasa, dan nanti dia akan memimpin orang-orang Yahudi kembali ke tanah mereka. Tanah mereka ini maksudnya Israel. Nah sekarang Israel kan udah jadi negara. Siapa Mesiasnya? Nah belum ada. Berarti kecepatan kan itu kan? Itu maksudnya. Makanya masih ada kelompok Yahudi yang menentang negara Israel. Iya, yang orang-orang Yahudi dari ultra ortodok ya. Kita sudah belajar kemarin kan perpecahannya kan. Masih ada orang-orang Yahudi yang menentang negara Israel karena buat mereka negara itu belum waktunya dibuat atau didirikan gitu. Karena untuk mendirikan negara Israel itu nanti tunggu informasi atau konfirmasi dari Tuhan gitu. Nah, sekarang siapa yang kita pernah dengar orang Israel yang pernah menerima informasi dari Tuhan bahwa sudah waktunya negara Israel itu dibangun atau didirikan? Theodor Herzl aja kayaknya nggak pernah ngomong gitu. Nah, gitu. Nah, ini jadi konflik suatu bangsa gitu. Konflik suatu bangsa yang sudah terdiaspora, ada yang pengen buru-buru mendirikan negara karena dianggapnya itu udah mempercepat gitu. Mempercepat kedatangan Mesias gitu. Nah, padahal kalau menurut Bible-nya mereka sendiri, Mesias itu nanti akan datang kalau sudah tidak ada perang. Nah, ini sampai sekarang masih ada perang. Senjata masih dibikin terus. Kan tadi dibilang, yang tombak-tombak kan menjadi pisau gitu kan, bukan menjadi senjata lagi. Artinya senjata semua sudah dilucuti gitu. Baru Mesias datang. Ya. Kalau nanya kapannya jangan nanya saya nggak tahu kapan. Lagi. Ini kenapa penting kita ketahui? Kenapa penting? Karena kan biar bagaimanapun kita sebagai pembelajar kristologi kan kita harus tahu posisinya. Posisi Yahudi, posisi Kristen, posisi Islam. Kita harus tahu posisinya nih. Oh, ternyata Kristen itu timbul karena ada perpecahan ideologi ini. Timbul karena ada perpecahan ideologi Mesias misalnya. Mesias yang di Yahudi dianggap belum datang, di Kristen dianggap sudah datang gitu. Mesias yang di Yahudi dibilang bukan Tuhan, di Kristen Mesias itu adalah Tuhan gitu. Kita harus paham posisi ini gitu. Jadi kalau berdialog kita udah tahu gitu. Nah, Mesias itu kan begini, ditentang sama Yahudi gitu loh. Ya. Lagi? Tanya. Setelah itu saya pernah nonton video. Saya pernah nonton cuplikan video pendek antara Benyamin Netanyahu dengan seorang rabi Yahudi. Pakai bahasa mereka tapi diterjemahin. Seperti ini. Kita sudah mengusahakan banyak hal ini, tapi kenapa belum datang Mesias itu? Berarti Mesias yang dimaksud itu yang tadi yang dijelaskan. Berarti selama ini kan perspektif kita mereka menunggu Dajjal gitu. Ternyata Mesias Dajjal itu beda lagi dengan Mesias yang mereka tunggu, dan yang dari Kristen itu beda lagi. Konsepnya berbeda. Konsepnya beda. Konsepnya berbeda. Nah, kan tadi dijelaskan kalau ketika Mesias itu turun semuanya kan udah damai, udah tentram, orang nggak lagi ngerjain keburukan, kejahatan. Jadi misi tujuan Mesias turun yang diyakini Yahudi itu apa? Itu membawa damai. Membawa damai untuk bangsa Yahudi kembali ke tanah mereka. Oh, membawa Yahudi ke tanah mereka ketika semuanya udah damai gitu. Kalau di dalam kayak mungkin pernah dengar istilahnya apa sih? Konsep adanya nanti orang yang membawa perdamaian gitu. Kalau nggak salah di Jawa juga ada istilahnya apa tuh? Ratu Adil. Ya? Ratu Adil. Nah, itulah seperti itulah. Seperti itulah. Jadi ternyata bukan orang Jawa aja yang punya konsep gitu. Orang Yahudi juga punya gitu. Oh, benar konsepnya belakangan. Hah? Konsep Ratu Adil itu belakangan. Iya. Ya mungkin nggak tahu adopsi dari mana, nggak tahu. Berarti dia puncak dari keadilan di akhir zaman nanti. Iya.
sudah nggak ada perang gitu. Ya, kalau kita tadi Imam Mahdi ya. Ya. Tapi kalau yang dibilang tadi apa? Siapa? Netanyahu. Nah, kalau dia bilang sudah ngusahain untuk turunnya Mesias dengan perang kan nggak masuk akal. Sementara yang orang masih ada perang. Nah, ya masih ada perang kok gimana? Dia sendiri yang itu makanya bisa dikatakan orang-orang Zionis itu adalah orang-orang yang ingin mempercepat kedatangan Mesias gitu. Bait suci ketiga kan mereka sedang usahakan untuk segera dibangun. Belum lagi nanti ada yang apa tuh, sapi merah. Ya. Itu mereka sudah mengusahakan. Nah, ya walaupun masih teori ya yang mengenai bait suci ketiga ya, yang mereka membuat terowongan apa segala macam di bawah Masjidil Aqsa atau gimana, itu kita belum pernah lihat buktinya ya lah ya. Ya, walau alam. Tadi saya sempat baca buku Cak Nur, Dr. Nurholis Majid. Jadi dia sedikit membahas tentang Palestina. Nah, untuk pengistilahan Zionis itu sendiri, Zion, kan ada sebut Bukit Zion. Nah, apa yang dimaksud dengan Bukit Zion itu? Dan pengistilahan Zionis itu gimana itu, Ustaz? Kan tadi Zion itu kan nama bukit. Kalau dibilang Zionisme ya orang-orang yang ingin kembali kepada tanah yang dianggap sudah dijanjikan kepada mereka gitu. Karena ada ayat ya Bukit Zion itu. Jadi seolah-olah mereka ingin kembali kepada tanah mereka dengan misi supaya mereka tidak dipersekusi oleh bangsa lain gitu. Ya. Dari situ. Berarti Zion itu udah merujuk langsung ke Baitul Maqdis? Kalau dari katanya Zion sih sebenarnya bukan Baitul Maqdis, Bukit Zion sebenarnya. Tapi kan tempat berbeda. Tapi kan agendanya kan kita nggak pernah tahu agendanya. Apa yang mereka kejar sebenarnya? Gitu. Azan itu ya? Oke, kita break dulu ya, sholat asar. Nanti kita kembali lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi yang pertanyaan tadi apa terakhir Bukit Zion ya? Ya, Bukit Zion. Sebenarnya ya kota Yerusalem itu sendiri itu berada di Bukit Zion. Gitu. Nah, jadi mereka yang beraliran atau berideologi Zionis itu yang mereka ingin kembali ke situ. Gitu. Yerusalem. Ya, di dalam Yerusalem ada apa ya kita udah tahu sendirilah. Ya. Entah apakah mereka ingin menguasai Masjidil Aqsa atau pokoknya ingin menguasai komplek itulah. Karena kan komplek itu yang menjadi situs paling situs paling suci gitu ya di antara tiga agama itu. Gitu. Cuman kan ya sayangnya kan yang agama yang di tengah-tengah ini kan yang berbeda sendiri gitu. Dilihat dari perspektif yang pertama sama yang terakhir gitu. Perspektifnya gitu. Terakhir Ustaz mungkin. Silakan. Terkait dengan pandangan orang Muslim seperti yang saya baca di Dr. Nurholis Majid Cak Nur, beliau mengatakan bahwa Ibrahim itu membawa 3 agama sekaligus. Terus? Nah, pandangan tersebut bagaimana Ustaz? Salah. Karena dia kan orang Muslim yang bilang begitu. Muslimnya Muslim apa dulu nih? Iya jelas liberal sih. Liberal. Jadi kalau ada pandangan dari orang Muslim bahwa Abraham membawa 3 agama, itu salah. Kita tanya balik aja, Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah ngajarin Trinitas? Enggak. Nabi Ibrahim alaihissalam ngajarin apa? Tauhid. Menyembah kepada siapa? Allah. Ya, terus bagaimana bisa dibilang Nabi Ibrahim membawa 3 agama coba? Kalau orang Yahudi menyebut dirinya sebagai Judaism, orang Kristen menyebut dirinya sebagai Kristen, pertanyaannya, apakah Nabi Musa mengajarkan Judaism? Tidak. Apakah Nabi Isa atau Yesus mengajarkan kekristenan? Tidak juga. Jadi sebutan Kristen dan sebutan Judaisme ini adalah sebutan yang mereka buat sendiri gitu. Tapi kalau dilihat daripada ajarannya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, mengajarinya apa sih? Hanya untuk bersujud dan menyembah kepada satu pencipta kan? Apakah Isa mengajari Tuhan hanya punya 3 pribadi? Ada Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus? Tidak. Apakah Nabi Musa juga ngajarin begitu? Kan enggak. Jadi kalau ditarik garis
benang merah ini kan semua pesan nabinya semua sama sebenarnya. Pesan-pesan daripada nabi dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua pesannya kan sama. Kalau mau dirangkum dalam satu kalimat kan semua pesan itu hanya la ilaha illallah. Apa ada Allah punya pribadi, ya, anak punya pribadi, Roh Kudus. Sekarang yang janggal nih, kalau kita lihat nih ya. Saudara kita yang Kristen kan mengatakan bahwa Tuhan itu roh. Ya. Jadi ada pribadi Bapa yang kata mereka ini roh, tetapi juga ada Roh Kudus. Ya. Nah, sebut aja Allah lah, walaupun terminologinya salah nih. Sebut aja menurut Kristen Allah itu roh, terus ada lagi pribadi Roh Kudus gitu. Kira-kira janggal nggak? Iya, janggal. Janggal ya? Oh, sama-sama Ini Roh Kudus. Iya. Ada berapa roh? Dua roh. Secara akal sehat aja sudah janggal, karena kalau ini roh, ini ada Roh Kudus, berarti ada dua roh. Kan gitu. Nah. Kan di Bible juga mereka menyebutkan bahwa Allah itu roh, karena itu kita menyembah harus dalam roh gitu kan. Nah, apakah roh Bapa ini itu roh yang disebut Roh Kudus yang turun menjadi burung merpati? Paham ya maksud saya? Mereka bilang bukan. Iya, jadi kalau di Trinitarian kan menyebutnya bahwa anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. Ketiganya tapi mempunyai satu hakikat gitu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Bapa Maha Kuasa, Anak Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Nah, itu kan memang ya. Nantilah suatu waktu kita bahas itu ya, yang buku-buku mengenai apa ciri-ciri pagan dan apakah Kristen ini penerus agama pagan gitu. Karena semuanya kan sama konsepnya. Tiga. Kemudian ada Tuhan yang mati, disalib, kemudian bangkit, menjadi menebus dosa. Itu sudah banyak yang konsep yang sama seperti itu udah banyak gitu. Ini ada bukunya nih. Apa? Siapa aja nih? Ini nama juru selamat yang disalib. 17. Jadi 16 juru selamat yang disalib di dalam dunia kekristenan sebelum Kristus. Jadi sudah ada konsep yang sama dengan Kristen sekarang. Mungkin tidak persis sama, tapi konsep-konsepnya mirip gitu. Mirip sekali gitu. Udah ada 16 sebelum Yesus. Tapi mungkin detailnya paling bagus yang di Kristen, detailnya ya. Dan ada sebuah sosok Dewi Inanna. Dewi Inanna kalau nggak salah itu dari mana ya? Babilonia atau Persia gitu. Dewi Inanna meninggalkan surga, turun ke dunia orang mati. Turun ke dunia orang mati artinya mati kan? Iya. Terus pada hari ketiga dia bangkit. Apa bedanya sama Yesus? Nggak ada. Yesus juga disebut dia juga turun ke dunia orang mati menurut daripada Apostle Creed gitu. Apostle Creed itu adalah pernyataan iman para murid atau para rasul gitu. Ingat ya, istilah rasul di Islam sama di Kristen beda nih. Kalau di Islam rasul itu adalah nabi yang menerima risalah. Kalau dalam Kristen rasul itu artinya murid Yesus. Menerima ilham ya. Jadi kalau Paulus bilang aku rasul Yesus, dia mengaku sebagai murid Yesus. Beda dengan pengertian rasul di Islam. Di Islam kan ada nabi, ada rasul. Ya. Kalau rasul itu adalah juga nabi, tapi yang menerima risalah gitu. Ya, kira-kira gitu. Ya, jadi nanti sekali waktu kita bahas ya. Dan dari beberapa buku ini juga ada buku. Bahkan yang nulis malah anak misionaris nih yang nulis. Arthur Weigel, The Paganism in Our Christianity. Paganisme di dalam kekristenan kita gitu. Yang nulis Arthur Weigel, anak misionaris. Dia adalah seorang Egyptologis. Ya, ahli Mesir kuno gitu. Ahli budaya Mesir kuno. Bahkan ada juga yang menulis gini. Apa tadi? Nah ini. Christianity, an ancient Egyptian religion. Kekristenan sebuah agama Mesir kuno. Nanti kita bahas ya. Saya ambilin poin-poin ini. Banyak sekali di sini yang di tengarai gitu lah.
bahwa kekristenan itu memang sebenarnya penerus agama pagan. Ya walaupun sekarang mereka mengaku Tuhannya Esa, ya kan mereka mengaku Tuhannya Esa, cuman kan bisa dalam beberapa pribadi gitu kan. Nah itu kan yang selalu menjadi pertentangan terus. Bahkan di dalam Kristen sendiri pun kemarin kita lihat sesama Kristen aja saling membedakan gitu. Ada Kristen yang tidak mau Tuhan dan Bapa itu punya pribadi lebih dari satu gitu kan. Ada yang ngotot harus 3 pribadi gitu. Pak Budi bilang esanya tidak mutlak. Nah, Pak Hendritan bilang very clear. Nah, jadi karena di dalam Kristen sendiri belum final gitu. Tapi kalau di Islam kan mudah. Iya, mudah. Mudah sekali. Ya walaupun di dalam Islam kita bisa mengatakan bahwa Islam adalah satu-satunya Tuhan yang nggak kelihatan gitu. Iya kan? Di dalam Islam ada yang sudah pernah mengaku melihat Tuhan belum? Nggak ada. Walaupun ada sesat. Nah, itu dia makanya kan. Jadi ya Islam satu-satunya agama yang Tuhannya nggak kelihatan gitu. Tapi karena nggak kelihatan itulah kita jadi beriman gitu. Karena kita bisa melihat karyanya. Tapi kalau di Kristen mereka harus melihat gitu. Harus terlihat secara fisik ada Tuhan yang jadi manusia gitu. Bedanya di situ. Itu kan memang filsafatnya Yunani kuno. Iya sih. Sebenarnya kalau Tuhan jadi manusia kayak dewa-dewa dong. Nah, memang. Lah kan saya bilang Helenisme. Helenisme filosofi nih yang di sini. Kan ini ada sebuah kitab New American Bible. Di Yohanes 1:1 yang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sini ada catatannya nih, yang saya kuning ini. Ini adalah filosofi Helenistik. Helenistik filosofi. Gimana dong? Yang aku ini loh, bukan saya loh. Ini Bible loh nih. Ya, cuman kalau ada Bible yang ada catatan begini kan berarti kan mereka jujur. Bagian dari kitab suci. Bagian dari Kata Pak Budi. kalau kata Pak Budi kan bukan. Bahkan dia bilang kan apa namanya ada yang salah. Jadi kalau kata Pak Budi kan apa yang dia pahami itu yang paling benar gitu. Yang lain salah gitu kan. Pak Isra jadi sesatin ya. Ya. Jadi ya itu yang namanya apa? Kalau yang menurut buku apa tuh yang kalian juga pernah baca mungkin yang Parasit Akidah itu. Ya, itu karena memang kan selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun bangsa Israel itu hidup di bawah penguasaan bangsa yang pagan gitu. Dari mulai Mesir berapa tahun? Di Bible tulisnya 430 tahun. Bangsa Israel menjadi budak bangsa Mesir. Bangsa Mesir pagan. Setelah mereka dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam, masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh hakim-hakim, kemudian mereka menjadi kerajaan, dipimpin oleh Raja Saul atau Talut, kemudian diganti dengan Raja Daud, Raja Sulaiman. Setelah mereka pecah menjadi Israel Utara dan Selatan, yang utara akhirnya dikuasai oleh bangsa Assyria. Bangsa Assyria juga pagan, ya kan? Setelah itu bangsa Babilonia masuk, utara sama selatan dikuasain, dikirim ke Babilonia. Babilonia juga pagan. Di Babilonia malah ada Trinitas yang pertama. Pernah dengar nggak? Tamrus, Namrus, Semiramis. Namrus. Semiramis. Belum pernah? Namrusnya ya. Namrus itu Nimrod. Nah, punya istri Semiramis. Punya anak Tamrus. Patung yang pegang bayi itu nih. Nah, ada. Itu patung yang di Amerika, Liberty. Hah? Itu dianggap menyerupai Semiramis. Liberty? Ya, jadi Namrus, Tamrus, Semiramis itu adalah konsep Trinitas pertama kali di dunia. Ya, tadi udah Babilonia kan. Habis itu Persia datang, Babilonia dikalahin. Ada Persia berarti kan? Persia juga pagan nggak? Pagan juga. Nah, dewa mitranya Persia kan dibawa sama Romawi kan? Disembah oleh Romawi kan selama 400 tahun kan? Pagan juga. Setelah Persia datang Yunani, Alexander the Great. Sekian ratus tahun juga di bawah Yunani. Yunani apa lagi? Ya kan? Setelah Yunani diganti Romawi. Sama aja. Romawi Yunani kan 11-12. Jadi selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu memang sudah berada di bawah pengaruh bangsa-bangsa yang pagan gitu.
Terus kalau ada sempalan yang keluar dari ajaran murninya menjadi ajaran yang mirip dengan penguasa-penguasa sebelumnya, mustahil nggak gitu? Ya nggak mustahil gitu. Pasti ada lah. Pengaruhnya pasti ada. Ya namanya bangsa yang dikuasain bangsa lain pasti ada asimilasi lah. Begitu aja bangsa Indonesia banyak belasaran Belanda kan? Iya. Buktinya juga ada kok dalam Al-Quran. Waktu minta Samiri bikin patung sapi kan? Nah itu, iya. Sudah jelas. Samiri itu bukan bangsa Israel asli ternyata. Dia adalah bangsa Mesir yang ngikut bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, dia pasti udah terbiasa menyembah patung dong di Mesir gitu. Dan orang Yahudi ikut ya, berarti udah biasa. Nah itu, jadi nggak usah orang yang bukan Israel asli, orang Israel sendiri pun pasti juga ada yang terpengaruh oleh ajaran pagan. Nah, jadi kalau ada dari Yahudi ini yang kemudian nyempil atau keluar dari Yahudi mengikuti ajaran pagan karena mereka sudah ribuan tahun di bawah bangsa-bangsa pagan, ya nggak mengherankan sih sebenarnya. Seperti orang Indonesia yang terpengaruh Belanda. Iya, ya pengaruh. Namanya penjajah, penguasa, datang pasti bawa budayanya. Gitu. Ya. Cuman kan yang lucu jadi gini. Di dalam kitab mereka kan ada bilang, kasihilah musuhmu. Ya kan? Ya. Terus setelah berapa lama, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, kitab itu yang ada ajaran kasihilah musuhmu, dibawa sama bangsa yang ingin menguasai bangsa lain dengan cara kolonialisme. Kolonialisme datang ke sebuah bangsa, ngasih kitab untuk ngikut ajaran kasihilah musuhmu. Gitu. Gimana? Bisa penjajah nih. Datang ke negara ini kalian anggap negara yang baru saya datengin, saya jajah. Saya kasih kitab, ajarilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Gitu. Terima kasih. Berarti lu disuruh kasih siapa? Penjajah. Begitu dong. Iya apa enggak? Keren propagandanya. Loh, coba dipikir benar apa enggak? Bener. Terus mereka nggak mengasihi kita, tapi nah, kita... terus di Bible juga tulisan-tulisan Paulus, dia juga mengatakan bahwa pemerintahan itu diciptakan oleh Allah. Tulisannya diciptakan oleh Allah. Jadi kalian harus mengikuti atau mentaati pemerintah. Gitu. Jadi gimana? Kalau negara yang dijajah disuruh mengasihi musuhmu, disuruh taat kepada pemerintah, berarti supaya apa? Supaya nggak berontak dong. Ya, nah, ya udah gitu. Ayatnya ada. Ayatnya ada kan, kasihilah musuhmu, taatilah pemerintahmu, gitu kan. Bahkan Yesus sendiri dikasih koin, kita bayar pajak nggak? Kata Yesus, di koin itu ada gambar siapa? Kaisar. Ya udah bayar pajak Kaisar, gitu. Ada nggak ayatnya? Ada. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ikut bayar pajak. Tuhan bayar pajak. Tuhan bayar pajak. Loh memang betul, di ayat-ayat lain juga betul. Ada cintailah sesamamu, seperti kamu mengasihi diri sendiri. Tapi kan ada ajarannya kasihilah musuhmu, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Walaupun diartikan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau ada penjajah datang, lu nggak boleh balas. Dia minta emas, kita kasih banyak. Nah, kan ada ajarannya kalau ada yang minta berjalan dengan kamu 1 mil, kamu berjalan 2 mil gitu. Jadi kalau diminta 1 malah suruh ngasih 2 gitu. Jadi kalau saya minta emas 1 ton, kamu harus kasih saya emas 2 ton gitu. Kira-kira ya yang tadi di salah satu alasan itu adalah ajaran yang tidak praktis atau tidak bisa diterapkan sebenarnya. Nah kan malah ditulis kan, negara Kristen mana yang bisa menjalankan ajaran praktis seperti ini gitu. Kan nggak ada. Bahkan nggak ada yang pakai hukum syariah ya, nggak ada kan? Nggak ada. Ini bukan kita sentimen, bukan Boy. Tapi cuma ngeliat dari ayat-ayat aja, cuma berdasarkan teks aja. Ada kan ayatnya kan? Iya. Fakta sejarahnya juga ada. Ada. Jadi kalau orang-orang Indonesia yang waktu itu mau masuk Kristen, alasannya apa? Penjajah datang, bangsa dijajah. Tapi ada yang mau masuk agama Kristen. Alasannya apa kira-kira? Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu, mungkin itu. Biar bisa jahatin orang, cuman nggak dimarah. Atau bisa hidup aman atau enak gitulah ya. Kan bisa begitu ya. Bisa ikut berdagang.
bisa maksiat tanpa tanggungan dosa. Udah ditebus. Iya. Ya, udah ditulis. Kata apa? Sekian nama. Agama paling enak. Ya iya memang. Makan babi boleh. Mabuk, mau apa? Berarti konsep keselamatan itu kalau udah ditebus dosa, udah ngapa-ngapain aja boleh? Sebenarnya sih bukan begitu juga. Iya. Bukan berarti udah masuk Kristen terus boleh ngapa-ngapain, boleh bunuh orang, boleh judi, boleh mabok, bukan. Ya mereka tetap harus hidup di jalan Kristus katanya. Hidup di mengikuti salib Kristus katanya gitu. Tapi ya itu mengikuti salib Kristusnya berarti lo kalau ditampar pipi kanan nggak boleh kasih pipi kiri. Nanti kalau ditanya begitu, nanti mereka kan bilang itu kan kalimat majasi gitu kan. Majasi ya. Jadi dianggapnya itu kiasan. Tapi gimana caranya mengambil itu sebagai kiasan coba? Artinya mereka diartikan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau rumahnya dirampok, diam aja tuh gimana? Diam aja. Atau ada keluarga yang dibunuh, diam aja tuh gimana? Atau lapor polisi? Iya gitu. Pasti lapor polisi kan? Kenapa? Karena ada hukum. Lapor polisi. Lapor polisi ada hukum, artinya mereka kan minta keadilan. Nah, kalau minta keadilan kan berarti ingin membalas dengan hukum gitu. Gitu. Kalau memang ajaran kasihilah musuhmu, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri itu adalah ajaran yang bisa diterapkan, kenapa di salah satu tembok di Harvard University itu nggak dipampang gitu, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu? Nggak ada. Yang ada malah Harvard University mencantumkan salah satu ayat di Quran. Tahu kan? Berarti kan ayat Quran itu apa? Adil dan bisa diterapkan. Yang paling penting kan bisa diterapkan. Praktis. Praktis berarti bisa diterapkan. Nah waktu itu pernah ada ibu-ibu di sini. Kamu pernah nggak ditampar pipi kanan kasih pipi kiri? Enggak lah kata gitu. Loh kenapa? Saya bilang sakit kata gitu. Loh berarti kayak ngikutin Bible gitu. Ya, nggak tahu ya katanya. Nah, tapi tujuan kita belajar ini bukan kita untuk apa ya, untuk mencari musuh atau enggak. Kita tetap harus menghargai. Apapun tafsir mereka, yaitu hak mereka. Cuman ya udah, kalau sudah kita saling-saling menghargai, ya jangan ngajak-ngajak orang masuk agama mereka gitu loh. Maksudnya gitu. Kenapa kita kasih ajaran atau pendidikan seperti ini? Ya supaya kalian udah tahu, oh ajaran mereka tuh begini. Jadi kalau ada yang merayu-rayu masuk agama mereka sudah tahu duluan gitu. Termasuk tadi yang masalah konsep Mesias. Konsep Mesias itu kalian harus paham benar. Karena Kristen pasti akan membawa-bawa bahwa Yesus adalah, kalau Elia bilang kan Raja Mesias malah kan. Raja Mesias lagi. Pernah jadi raja. Raja Mesias gitu. Nah, jadi kita harus paham posisinya Kristen, posisinya Yahudi, posisinya Islam di dalam memandang konsep Mesias itu. Dan terhadap profil Yesus gitu, atau Isa. Mbak Sina ada pertanyaan yang lain? Kata Elia itu kan Yesus sama Isa kan beda tempat lahir, jadi bukan Yesus itu katanya. Dia hanya melihat dari kisahnya yang berbeda. Kisahnya berbeda, maka dianggap profilnya atau sosoknya tidak sama. Udah saya tunjukin kan di Bible ini. Padahal kan kisahnya pun banyak yang sama. Yang jelas kan gini, Isa atau Yesus, ibunya siapa? Maria. Sama kan? Sama. Terus juga Maryam juga mendapatkan atau dikunjungi oleh malaikat Jibril kan? Ya. Atau Gabriel. Ya. Sama juga kan? Perawan suci. Ya, perawan suci. Terus kemudian Isa atau Yesus ini banyak membuat mukjizat. Ya. Betul. Sama kan? Sama. Terus kemudian Yesus dan Isa ini adalah utusan untuk Bani Israel. Sama nggak? Sama. Terus kemudian Isa atau Yesus ini memerintahkan Bani Israel atau bangsa Israel untuk menyembah siapa? Allah. Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Betul. Ya. Di Bible ada, di Quran ada. Ya. Sama kan? Hanya perbedaannya kisah tentang kelahirannya. Gitu. Dan juga penyalipan. Nah, dan juga penyalipan itu yang berbeda. Jadi ada dua perbedaan nih. Tapi persamaannya kan nggak kalah banyak. Banyak. Malah banyak persamaan daripada perbedaannya gitu kan. Ya, satu lagi kalau di Kristen Yesus kan Tuhan. Kalau kita kan hanya nabi. Nah, perbedaannya tiga inilah. Tetapi yang namanya sosok atau profil boleh sama, atau nama
Nama boleh berbeda tapi profilnya sama. Karena apa? Masalah transliterasi. Gitu. Kalau dia bilang beda, ya kitabnya jangan pakai Isa Al-Masih dong. Ya. Maksud saya gitu. Atau gerejanya jangan pakai nama Isa Al-Masih dong. Ini udah jelas Isa Al-Masih. Iya, Nih. Di screenshot. Apa? Di zoom. Kelihatan nggak? Silsilah Isa Al-Masih. Kelihatan? Kalau dia bilang Yesus dan Isa beda, ya ini jangan pakai nama Isa Al-Masih gitu maksudnya. Mungkin belum baca kitab yang ini. Nggak punya ini pasti. Oh ya, Pasti nggak punya ini. Padahal murah, harganya 60.000 ini. Kan beda-beda. Beda-beda apa? Beda-beda itu versinya. Bible-nya. Iya, berarti dia nggak pernah ngeliat Bible yang ini. Padahal yang dia pegang juga terbitan LAI, ini juga terbitan LAI. Tuh LAI. 2011. Malah yang dia pegang itu TB, terjemahan baru. Itu diterbitkan tahun 1974. Iya. Ini 2011. Itu bukan, itu TB2. Oh, beda. TB2 2023. Yang ini berarti. Nah, itu 1974, ini 2011. Kenapa masih ada Isa Al-Masih gitu loh? Kalau dia bilang Yesus sama Yesus beda gitu. Mungkin makanya dia bilang gak usah buka Bible, tutup Bible ya. Takut Iya. ketahuan. Ya itu pandangan yang masih sempit lah ya. Makanya saya bilang, Tangguh. Hah? Apologet tangguh. tangguh. Dia perlu belajar lagi lah sama pendeta Esra Soro tuh. Mungkin beda gereja. Ya memang pasti beda gereja. Pendeta Esra Soro aja bisa ngomong. Yesua, Isus, Isa, Iso itu hanya transliterasi. Contoh misalnya, kalau di Inggris orang taunya Peter. Di Bible itu apa? Petrus. Terus Sama nggak? sama. Sama. Di Indonesia Peter. Nah, di Indonesia Petrus. Di Inggris Peter. Kalau di Inggris Andrew. Di sini siapa? Andreas. Di Indonesia Andre. Kalau di Inggris James. Di sini siapa? Hah? Yohanes. Salah. Kalau Yohanes di Inggris John. James. Kalau James di Inggris, di Indonesia apa? Di Bible-nya Indonesia. Yakobus. Yakobus, ada Yakobus. Jauh ya. Nah, yang dimaksud sama nggak? Sama kan? Itu berarti Elia harus belajar yang namanya transliterasi atau paralelisasi nama. Beda kisah itu namanya beda perspektif. Yesus di Bible diceritakan lahir di apa namanya? Kandang domba. Bukan, nggak ada kata-kata kandang domba. Oh. Nggak, coba cari kandang domba kalau ada. Nggak ada, cuman hanya gara-gara ditulis itu diletakkan di palungan, mereka menganggap itu kandang domba gitu. Nah, berarti kan tambahan kata kandang dombanya. Di Bible nggak ada kata kandang domba. Padungan. Nah, kalau di Islam dilahirkan diceritakan di bawah pohon korma. Ini kisahnya doang yang berbeda, tapi kan orangnya sama, profilnya sama, sosoknya sama. Pohon kurmanya ada. Pohon kormanya ada. Gitu ya. Jadi ya jangan terlalu sempit gitu wawasannya. Lagi mau tanya? Ini agak keluar sedikit Ustaz, dari Nggak apa-apa. pembahasan. Keluar banyak tuh nggak apa-apa. Saya masih belum paham. Keluar Ustaz. situ tuh. Situ. Saya masih belum paham Ustaz. Ah. Kan mengenai Barnabas Ustaz. Apa? Barnabas. Barnabas. Beliau kan salah satu murid Yesus yang paling taat Ustaz. Kalau Terus? dalam satu buku itu menyatakan begitu Ustaz. Maksudnya Gospel Barnabas. Enggak, orangnya Barnabas kan murid Yesus katanya. Salah Terus? satu murid Yesus. Hmm. Dalam satu buku itu pernah saya baca Satu buku apa? buku mengenai Injil Barnabas. Jadi Terus? situ mengungkapkan bagaimana seorang Barnabas ini yaitu murid Yesus yang paling taat katanya. Di samping Paulus. Terus? Dan salah satu orang tugasnya itu pengkhotbah. Ustaz. Tugasnya apa? Pengkhotbah. Pengkhotbah. Terus? Jadi sini saya ingin bertanya, kenapa seolah-olah nama Barnabas ini jarang kita dengar Ustaz? Ya. Jadi gini ya. Yang disebut dengan ini ngomongin orangnya dulu ya. Orangnya dulu. Barnabas yang murid Yesus. Sebentar. Ini saya mau pastiin aja nih supaya nggak salah. Kan Barnabas itu
yang dimaksud Barnabas itu orang yang bersama-sama dengan Paulus di Antioquia, betul? Yang setelah mereka tinggal di situ 1 tahun, baru pengikutnya disebut Kristen gitu kan? Nah. Yang ditanyakan berarti orang yang bersama Paulus itu hubungannya apa gitu dengan Injil Barnabas gitu atau gimana? Iya, tokohnya Ustaz. Iya, yang ditanyakan apa pertanyaannya? Yang pertanyaannya itu kenapa nama tidak disebut-sebut tidak disebut di dalam Bible sendiri? Ada disebut. Ada nih. Enggak, maksudnya seperti enggak beda seperti Paulus gitu. Ya kan dia tidak membuat ajaran yang baru. Kan ajaran dia bukan ajaran yang baru seperti Paulus gitu. Kalau Paulus kan mengajarkan sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan Yesus. Dosa waris gitu. Ya karena nggak mengajarkan yang baru ya nggak terlalu disebut. Begitu juga yang lain, Petrus, Yohanes, kan gitu. Jelas. Tapi kalau yang mau ditanyakin Gospel of Barnabas, saya kasih ada beberapa informasi nih. Jadi jangan salah juga ya. Yang disebut dengan Gospel of Barnabas itu sebenarnya ada 3. Yang pertama Epistle of Barnabas. Itu asli. Ya, dokumennya ada. Epistle of Barnabas ditulis kira-kira tahun 70 sampai 132 Masehi. Ya. Itu masuk ke dalam Codex Sinaiticus. Oke. Ini beda dengan Gospel of Barnabas. Terus ada lagi Gospel yang disebut dengan Acts of Barnabas. Ini ditulis di abad ke-5 Masehi. Kalau ini di sini ditulis untuk menguatkan jemaat gereja di Siprus sebagai dasar apostolik bahwa di Siprus ada makam Barnabas. Terus ada lagi yang disebut dengan Gospel of Barnabas. Gospel of Barnabas ini yang ditemukan di akhir abad ke-16 dan akhir abad ke-17 yang ditemukan oleh seorang Morisco di Madrid berbahasa Itali. Nah, yang di Gospel of Barnabas itu yang terakhir saya sebut, itu yang sering-sering dipakai oleh apologet untuk membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam jangan berdasarkan Gospel of Barnabas itu. Kenapa? Karena di Gospel of Barnabas itu Yesus bukan Mesias atau Yesus bukan Al-Masih. Nah, kalau Islam kan mengakui Yesus sebagai Al-Masih. Nah, jadi malah di Gospel itu kalau tidak salah disebutkan yang Al-Masih bukan Yesus tapi Nabi Muhammad SAW. Udah berbeda kan dengan akidah kita gitu. Jadi jangan pakai. Ya. Kita jangan pakai sesuatu yang tidak dikonfirmasi oleh Islam, baik itu Quran, hadis, menjadi dasar apologet kita. Jangan. Nanti bisa blunder gitu masalahnya. Oke? Yang lain? Ada plus minusnya di dalam gospel itu. Plus minus apa? Yang Barnabas itu kan mengakui Nabi Muhammad, tapi dia sendiri mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Mesias. Iya, karena di tengah raya yang nulis orang Muslim. Jadi kita nggak boleh pakai ya. Nah, di Gospel of Barnabas itu juga ditulis bahwa yang menggantikan Yesus salib adalah Yudas Iskariot. Nah, sedangkan kalau di Quran, tafsir Quran, yang diserupakan dengan Yesus kan tafsir Ibnu Katsir kan memang Yudas Iskariot. Tapi ada juga tafsir yang lain mengatakan bahwa yang disalib adalah murid paling muda daripada Nabi Isa Al-Masih. Kalau tafsir kita nggak boleh pegang sebagai suatu yang final loh. Itu baru tafsir loh ya. Yang kita pegang tetap Quran gitu. Atau hadis sahih. Hadis sahih ada nggak menyebutkan Yudas yang disalib? Belum pernah baca sih saya. Belum pernah dengar kan? Nah, itu baru ditafsir, tafsir Quran. Dan buat kita, umat Islam, nggak penting mengetahui siapa yang diserupakan. Iya. Penting nggak? Iya. Orang Allah juga nggak nyebut namanya. Nah, itu. Jadi kalau nggak disebut, ya udah kita nggak perlu cari tahu. Kalau ada yang menafsirkan, ya boleh-boleh saja. Kalau Allah nggak nyebut, berarti nggak terlalu penting. Ada lagi? Tanya? Pernah nggak di sini dibahas murid Yesus yang 12 itu nama-nama? Murid? Hah? Ada lah. Di Bible juga ada. Cari aja.
Paulus itu termasuk? Tidak. Bukan. Paulus tidak termasuk 12 murid. Bisa dia jadi ngaku ya? Oh, kamu belum baca? Oh ya, kalau Paulus kan ngaku nabi. Kan Paulus itu gini. Paulus itu kan tadinya dia adalah panglima Romawi yang kerjanya mengejar-ngejar dan menangkap, membunuh, memenjarakan murid-murid atau yang disebut pengikut Yesus. Setelah Yesus nggak ada, baru pada satu perjalanan ke Damsyik, dia dan teman-temannya mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Tapi itu pun kontroversi ya ayatnya ya. Setelah itu kan baru dia mengaku bertobat dan mengaku menjadi Rasul Yesus. Semenjak dia bertobat, dia malah mengajarkan tentang Yesus. Nah, yang diajarkan apa? Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Hukum Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Yesus menebus dosa waris. Upah dosa adalah maut. Penguasa maut adalah iblis. Jadi kalau Yesus nebus dosanya ke siapa? Diri sendiri. Nah gitu. Berarti Paulus sempat ketemu sama Yesus. Ya cuman mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Kalau ketemu enggak? Ketemu dalam arti fisik seperti itu nggak diceritakan dalam Bible. Secara maksud saya secara umur mereka nggak umur bedanya 4 tahun. Berarti Yesus meninggal baru dia lahir gitu? Bukan. Lahirnya beda 4 tahun. Jadi kan hidup sejaman sebenarnya, cuman tidak pernah ketemu gitu. Apa? Ini belakang nanya apa? Saya ada pertanyaan tentang Yahudi. Saya butuh penjelasan yang bisa membuat saya paham itu kok. Dari kemarin belum paham, masih rancu tentang Tuhan orang Yahudi. Tuhan Yahudi kan kita sering belajar Yahweh atau disebut Elohim. Sebenarnya entitas Tuhannya itu siapa? Kalau Kristen kan jelas orang tuh nyembah Yesus disebut, ataupun kita mengenalnya Isa. Walaupun pemahamannya berbeda, ada yang memaham Esa ataupun ada yang memahamkan Trinitas, itu golongan mereka masing-masing. Tuhan mereka kan jelas tidak bisa. Entitas Tuhan Yahudi itu sebenarnya siapa? Kan Yahweh dan Elohim itu kan sebutan aja. Kalau kita kan jelas Allah. Butuh penjelasan kok yang bisa nggak rancu pikiran biar paham lah. Ya, namanya siapa kamu? Abdullah. Kayaknya saya udah pernah jelasin deh. Pasti iya karena kamu duduknya selalu di belakang ya, jadi nggak nyatet kayaknya kamu nih. Nggak. Saya ulang, kamu catat ya. Di dalam Yahudi mereka mengenal 7 nama Tuhan. 7 ya. Catat. Eloah, Elohai, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, atau yang disebut dengan tetragrammaton. Yang terakhir baru Zevaot. Kamu pernah catat? Dia pernah catat, berarti kamu nggak pernah catat. Nah, makanya 7 nama itu adalah 7 nama Tuhan yang dikenal oleh Yahudi. Oke. Sekarang, rabi-rabi Yahudi itu mengetahui bahwa yang namanya tetragrammaton yang tadi, Yod He Vav He itu setara dengan nama Allah di dalam Islam. Atau dalam bahasa Arabnya itu Allah gitu. Siapa yang menerjemahkan itu? Rabi Saadia Gaon. Rabi Saadia Gaon itu hidup kira-kira di abad ke-9 lah. Dia menerjemahkan kata Yod He Vav He itu tadi ke dalam bahasa Arab menjadi kata Allah. Itu ada karyanya kalau mau dibuka www.biblejew.com. Oke. Jadi kalau ditanya siapa sosok Tuhan di dalam Yahudi, Tuhannya orang Yahudi itu adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ishak. Ya, siapa? Di dalam Islam kita mengenal ya Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Apakah orang Yahudi mengakui bahwa Tuhannya orang Islam itu sama dengan Tuhannya Yahudi? Mengakui sama. Tuhannya orang Islam itu juga Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Sama dengan Tuhan mereka. Itu hanya tadi masalah nama. Tetapi saya garis bawahin, kalau yang kata Yahweh, ya, orang Yahudi nggak kenal kata Yahweh. Y-A-H-W-E gitu.
Orang Yahudi nggak kenal itu kata Yahweh. Mereka kalau menyebut yang 4 huruf itu, yang Yod, He, Vav, He, mereka menggantinya dengan kata Adonai atau Hashem. Ya. Kata Yahweh dari mana? Kata Yahweh ciptaan Kristen. Bukan Yahudi yang menciptakan. Orang Yahudi kalau suruh nyebut Yahweh nggak mau mereka. Itu bukan sebutan mereka untuk Tuhan gitu, bukan. Yahweh itu yang menciptakan siapa? Ini boleh catat nih. Yang menciptakan orang Kristen namanya Ginbrardus. Genebradus. Ginbrardus tulisannya. Bacanya Ginbrardus. Dia menulis di bukunya The Chronographia. Diterbitkan di Prancis tahun 1567. Nah, itu. Jadi kata Yahweh itu ciptaan Kristen. Orang Yahudi nggak kenal kata Yahweh. Orang Yahudi kalau nyebut Tuhannya, mereka menyebutnya dengan kata ganti Adonai atau Hashem. Siapa Tuhan mereka? Tuhan mereka itu adalah Tuhannya Abraham, Ismail dan Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Sama dengan Tuhan yang dianggap di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala, sama. Jelas ya? Kalau kata Allah sendiri itu berarti orang itu tetap menyembah Allah gitu. Iya. Iya, yang mereka sebut El itu ya artinya Allah. El itu ya dari kalau di dalam Islam kita ada tulisan Ismail, ya kan? Il-nya apa? Ya artinya dari merujuk kepada Tuhan gitu. Israel, Ismail, kan sama kan? Terus Elia, Gabriel atau Jibril, kan ada il-nya. Il dengan L di dalam Ibrani dan Arab itu sama sebenarnya. Merujuk kepada Tuhan gitu. Jelas. Yang mana yang ragu? Ragunya di mana? Hah? Iya, yang disembah itu siapa? Kalau kata Allah sendiri itu ada nggak dalam bahasa Ibrani? Tadi kan ada Eloah, Elohim. Oh, itu, Perhatikan, Eloh dengan Allah kan mirip. Eloah dan Elohim itu. Elohim dengan Allah mirip nggak? Iya, mirip. Mirip. Ehad dengan Ahad mirip. Oh iya, seperti kata Ahmad dan Muhammad kan kalau bahasa Ibrani Emet ya. Ya. Terus kata rahmat di Ibrani juga ada. Rahmat di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Ibrani juga ada. Rahman mereka tahu. Karena satu rumpun bahasa itu jadi bahasa Semitik. Tapi kata Masih ragu? Yod apa sih? Yod Hepave. Tunggu yang itu dulu, yang itu masih ragu tuh. Masih ragu nggak? Yang ragunya di mana? Kamu ragu atau kamu nggak paham? Nah, mungkin yang ditanya itu kenapa kalau memang yang disembah itu Allah, kenapa harus ada perbedaan segitunya gitu? Ya kan namanya sebuah bangsa yang menerima kitab. Pada saat itu orang-orang itu mengenal Tuhan dengan sebutan itu tadi, yang ada 7 itu nama. Tapi kan kalau misalnya kita bandingkan dengan yang di Islam yang turun di abad ke-7, di situ diturunkan dalam bahasa yang berbeda, tetapi profilnya kan sama. Profilnya sama, sosoknya sama. Orang Yahudi mengakui bahwa Tuhannya orang Islam sama dengan Tuhan yang mereka sembah gitu. Tapi kalau tadi nyinggung-nyinggung masalah Kristen, justru Yahudi menganggap Kristen itu sebagai penyembah berhala. Karena mereka merendahkan Tuhan menjadi manusia gitu. Atau meninggikan Tuhan menjadi Tuhan, meninggikan manusia menjadi Tuhan gitu. Masih ragu? Udah enggak? Bahkan ada orang Yahudi kalau ibadahnya ibadah mereka, tapi dalam masjid mereka tetap lanjut, ya. Dalam apa? Dalam masjid mereka jalanin ibadahnya sholatnya Yahudi lah. Gini, jadi kalau dari rabi-rabi Yahudi ya, ada seorang rabi Yahudi namanya Maimonides. Dia membuat aturan-aturan. Jika seorang Yahudi berpergian kemudian tidak menemukan sinagog atau rumah ibadah Yahudi untuk beribadah, mereka boleh masuk ke dalam masjid untuk beribadah. Tetapi mereka diharamkan masuk ke dalam gereja. Kenapa? Karena menurut mereka gereja adalah tempat penyembahan berhala. Sedangkan masjid menurut mereka
Itu adalah tempat untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Bedanya situ. Orang Yahudi kalau misalnya ketemu di mall gitu, jalan gitu ya, ketemu pohon Natal, dia nggak berani lewat dekat-dekat itu, nggak berani. Dia pasti akan muter gitu supaya tidak dekat-dekat dengan pohon Natal itu. Karena pagan itu. Paham ya? Tapi mereka yang paling besar musuhnya ke Islam ya. Ya pokoknya kita memandang siapapun, entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, selama mereka tidak menzolimi kita harus adil gitu. Itu aja. Kita kan diajarin begitu. Yang tidak memerangi kita juga tidak boleh memerangi mereka. Di Indonesia kira-kira ada nggak Yahudi? Ada, banyak. Sinagognya ada? Sinagognya ada. Tapi ya nggak terlalu banyak, maksudnya paling kalau nggak salah sekitar berapa ya? 200 apa 2000 saya lupa lah. Jumlahnya saya lupa lah. 200 apa 200.000 saya lupa. Boleh nggak kapan-kapan kita berkunjung? Mau? Boleh. Ke Manado sana. Jamnya. Bahkan ada museum Holocaust ya. Oh iya. Yang itu ya. Ada di Manado. Tapi kalau nggak salah di Bekasi juga ada deh. Nanti saya tanya ya. Sinagog. Nanti saya tanya ya. Kalau ada mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung ya. Berarti kalau di sini mereka berpakaian biasa dong? Biasa. Ya kalau sehari-hari mereka biasa. Tapi kalau lagi di sinagog mereka pakai atribut Yahudi. Nanti saya tanya ya. Katanya di Bekasi ada. Mudah-mudahan nanti kita bisa kunjungi ya. Gereja juga. Boleh, nanti boleh. Udah lagi? Udah berapa menit? Hah? Sejam. Sejam 45. Oh, bentar lagi. Oke, ada lagi? Tanya? Bin, tanya Bin. Nanti kita cari sinagog. Saya ada teman yang dulu mantan Judaisme. Nanti saya tanya, siapa tahu dia bisa tahu alamat yang di Bekasi ya. Berarti Judaisme itu nggak harus orang Yahudi. Gini, sebenarnya kalau Yahudi itu dibandingkan dengan agama Kristen dan Islam, Yahudi tidak pernah ngajak-ngajak orang untuk masuk agama mereka, nggak pernah. Misi nggak ya? Nggak, bukan agama misi. Tapi mereka, kalau ada orang tertarik dengan agama Judaisme, terus mereka mau masuk, ya boleh-boleh saja. Tetapi ya persyaratannya mungkin, saya nggak tahu persisnya ya persyaratannya, nanti boleh tanyain ke rabinya. Jadi dianggapnya sebagai pelaku Judaisme. Gitu. Ya, pelaku gitu ya. Bukan berarti kalau masuk agama Judaisme terus dianggap sebagai orang Yahudi, bukan. Hanya sebagai pelaku gitu. Karena untuk menentukan dia orang Yahudi atau bukan, di dalam tradisi Yahudi itu ditentukan dari darah ibunya. Tetapi untuk menentukan sukunya, dia suku apa, itu harus ditentukan dari darah ayahnya. Ya. Cobalah nanti kita satu waktu lah buat diambil buat sesi kunjungan gitu ya. Biar tahu namanya. Ya. Yang lihat doang. Nanti tanya, bener nggak? Nanti boleh ditanya ke mereka, bener nggak kalau di suatu tempat nggak ada sinagog, mereka boleh masuk masjid gitu? Tanya aja. Ya. Saya pernah jalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan bareng dengan teman saya seorang pelaku Judaisme. Ya. Waktunya sholat asar. Begitu azan, dia sama saya sama-sama masuk masjid. Saya sholat di soft depan, dia di belakang. Sholat. Saya di soft depan kan, para jemaah kan. Dia sendiri di belakang. Hah? Enggak. Kan gerakannya beda. Gerakan tefilah mereka berbeda dengan sholat kita. Tapi ada samanya. Ya miripnya paling kalau nggak salah tuh berdiri dalam bentuk begini. Kalau nggak salah. Iya. Ada, mereka begitu. Jadi mereka boleh masuk masjid untuk beribadah. Dia mengambil posisi paling belakang. Nempel tembok. Supaya nggak ditepuk dari belakang. Dia nggak berada di tengah. Kalau di tengah nanti ditepuk orang di belakang, repot itu nanti. Nah, masalahnya teman-teman kita yang muslim juga mungkin masih awam ya mengenai masalah ini ya. Jadi kalau ada orang Yahudi mau masuk, biasanya mereka bertanya dulu ke orang yang di dalam masjid. Saya orang Yahudi, saya mau
beribadah di sini boleh nggak gitu. Biasanya begitu. Soalnya kalau enggak, apalagi kalau di masjid-masjid kampung, nanti begitu orang Muslim lihat ini sholat tapi beda sama kita gitu, agama apa tuh gitu, ntar bilangnya gitu. Ya. Di Mesir CRT itu. Iya. Oh, itu bisa langsung digerebek gitu kalau gitu. Mencemari masjid. Iya, makanya masyarakat kita juga harus diedukasi. Lagi pertanyaan? Oh iya. Siapa? Dia lagi sholat. Cukup? Jadi saya rangkum ya, tadi ya pelajaran kita hari ini ya, bahwa kita harus mengetahui posisi daripada Mesias di dalam Yahudi dan juga dalam Kristen, juga dalam Islam. Dan tadi kita sudah membahas 25 alasan bagi Yahudi Rabbinik atau yang Yudaisme, mengapa Yesus bukan Mesias yang dijanjikan gitu ya. Tadi sudah saya berikan itunya, apa namanya, PowerPoint-nya, nanti saya kirim PDF-nya deh kalau enggak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kelas kita pada hari ini ya. Dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.